Satu kali tidak sholat satu hari di neraka. Satu hari di neraka sebanding yakni 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang asarnya out, maghribnya out, isanya out, subuhnya out, zuhurnya out, sehari semalam 5 waktu dia tidak sholat, berarti 5000 tahun dia ada di neraka. Biar mikir dah. Bu, ayo pilih mana anak muda? Mau ke surga dipaksa apa ke neraka tapi ikhlas? Mendingan ke surga tapi dipaksa daripada ke neraka tapi ikhlas. Betul. Nah, lihat nih, sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Warnanya apa, Bu? Kebiru-biruan. Dan sepanasnya api di neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas api yang ada di dunia. Bayangin tuh. Saya ulang, sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas api yang ada di dunia. Di neraka nanti Allah kasih makan. Jadi neraka tenang aja, dikasih makan gratis sama Allah. Apa makanannya? Buah zakum. Apa itu buah zakum? Lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Cuma manusia yang kadang-kadang pilih kasih. Betul. Di keluarganya ada 3 bersaudara. Yang satu dewan, yang satu pengusaha, yang satu cuma dagang pisang gerobak. Turut mengundang dewan ada, pengusaha ada, yang tukang pisang gerobak enggak. Betul. Padahal Allah enggak pernah pilih kasih. Selain Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Orang yang dikasih Allah belum tentu disayang. Contoh-contoh Allah Maha Pengasih. Sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang dagang pakai jilbab, yang dagang pakai peci, dagangannya kolak, dagangannya timun suri, dagangannya mau kena, padahal yang dagang nggak puasa. Kalau ditaruh tuh kolak di pinggir jalan, laku nggak kolaknya? Laku, karena Allah Maha Pengasih. Betul. Tapi orang yang dikasih belum tentu disayang. Siapa orang yang disayang oleh Allah? Yang bukan hanya lewat masjid tapi masuk
masjid. Yang bukan hanya lewat musola Al-Ikhlas, tapi masuk musola Al-Ikhlas. Bukan cuma dengar azan, tapi betul. Nah sekarang kalau ada orang tua sama anak, sayang apa kasih? Kalau ada anak sama orang tua sama anak, orang tua sama anak, kasih apa sayang? Kasih apa sayang? Sayang, bukan kasih. Orang sayang pasti kasih, tapi orang kasih belum tentu sayang, betul. Tapi kalau ada pengamen, dia ngamen di rumah kita, kita kasih duit 1.000, kasih apa sayang? Kasih. Dia mau kemana urusan dia, betul. Dia mau makan apa urusan dia, yang penting kita ngasih dia. Nyanyi itu, sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Udah segitu aja. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Al-Ikhlas Bapak Haji Suparman, amin. Juga Ketua DKM Masjid Baitus Salam Bapak Ustadz Hari, orang tua kita, sesepuh kita Bapak Ustadz Haji Amil Umar, juga Ketua Panitia Abang Ustadz Rijal. Udah kawin belum dia? Udah punya anak? Belum. Mudah-mudahan nanti cepat punya anak ya. Juga Bapak RW Rahmadi, Pak RT Hasan, Pak RT Wardi, dan juga Bapak Haji Ridwan, para bapak, para ibu, semua yang hadir, serta para remaja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Pertama saya mohon izin memberikan tausiah pada kesempatan malam hari ini, dan mohon maaf seandainya dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, dan mohon maaf saya malam minggu habis dari Cimacan melewati Taman Safari sebelum Cibodas. Di sana paginya hari Minggu di Cianjur, malam Minggu saya di Paku Haji, malam ini saya di Pondok Jagung, tadi paginya di Jakarta. Karena itu saya ceramah nggak lama-lama, 4 jam selesai. Ikan sepat, ikan gabus. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Dah kita tutup dengan doa. Belum? Terus menghina itu. Ini kan ustaz bukan tukang wargir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan kembali kita dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan dari masjid ke masjid. Dimulai dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina. Pada waktu malam hari sepertiga malam bersama malaikat Jibril alaihissalam dengan menaiki buraq yadha'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi, yang kecepatannya sama dengan kejapan mata
atau melesat terbang secepat kilat. Ini yang namanya Isra, perjalanan dari masjid ke masjid. Nah, ketika Isra itu Nabi Adam alaihissalam dan para nabi yang lain telah menunggu di Masjidil Aqsa untuk sholat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di antara mereka. Summa ba'atha lahu Adamu faman dunahu minal anbiya fa ammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Setelah Isra ini, maka musalla Al-Ikhlas bukan hanya orang yang cuma lewat, tapi masuk. Artinya apa? Yang sholatnya, zuhurnya, maghribnya, isanya, subuh, asarnya musalla Al-Ikhlas, maka jamaahnya penuh. Jamaahnya banyak. Kalau malam ini bapak-bapaknya banyak, remajanya banyak, ibu-ibunya banyak, maka setelah Isra Mi'raj, maka sholat berjamaah di musalla Ikhlas, maka jamaahnya juga banyak. Alhamdulillah. Insya. Nah, saya mau tanya dulu nih, Bu, anak muda, semua saya tanya nih, maunya berangkat sendiri ke mushola Al-Ikhlas apa dianterin? Mau berangkat sendiri apa diberangkatin? Berangkat sendiri, gak mau dianterin? Gak mau. Mau sholatnya di belakang imam atau di depan imam? Gak mau di depan. Pilih mana, sholat apa disolatin? Ngaji apa diajiin? Tahlil apa ditahlilin? Baca Quran apa dibacain? Doa apa didoain? Nah, sekarang coba, semuanya punya HP? Punya HP? Punya. Oke, jawab, jangan ada dusta di antara kita. Kalau bangun tidur, yang pertama kali dipegang, dibaca, dibuka HP apa Al-Quran? HP. Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Lebih lama mana megang HP sama megang Al-Quran? Lebih lama mana baca HP sama baca Al-Quran? HP. Kalau lagi sakaratul maut, sudah meninggal dunia, ada di alam barzah, mau dibacain HP apa Al-Quran? Pinter jawabnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, boleh nyanyi? Tung keripik, hai tulang bawang, karena sudah hilang, ganti musim kondangan. Betul? Tung keripik, hai tulang bawang, kalau pergi ngaji, cium tangan suami. Bu, jelas Bu? Kenapa cium tangan suami? Anak-anak pernah nggak lihat ada santri, ada murid salaman bolak-balik sama kiainya? Pernah? Terus saya tanya, ibu pernah nggak salaman bolak-balik sama suaminya? Nggak pernah. Anak muda, pernah lihat nggak ada santri murid salaman bolak-balik sama kiainya? Pernah. Sekarang anak muda saya tanya, pernah nggak salaman bolak-balik sama orang tuanya? Kiai bolak-balik, ulama dia bolak-balik. Betul? Ridallah firadul wali, da'in wa suhtullah fi sukhtil walidain.
Ridho Allah bergantung ridho orang tua, murka Allah bergantung murka orang tua. Jadi nyari surga nggak usah jauh-jauh. Betul, surga ada di rumah kita. Siapa itu? Ayah dan kedua orang tuh. Anak muda, hei, sayang mana? Ayo. Anak muda panitia, sayang mana? Pacar sama orang tua? Orang tua. Dengerin Bu, dengerin. Ya, dia dengerin. Anak muda, sayang mana? Pacar sama orang tua? Orang tua. Sekarang ibunya saya tanya, Bu, Pak, sayang mana? Anaknya pacar sama orang tua? Pacar. Nah, sekarang kita buktiin bener nggak tuh omongannya. Anak muda, malam minggu pakai motor siapa? Orang tua. Bensinnya minta sama siapa? Duitnya duit siapa? Yang diajak makan bakso anak orang. Berubah lagi suaranya nih. Yang diajak makan bakso anak orang, tapi bukan orang priangan, bukan. Orang priangan mah alhamdulillah. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Tuh dengerin. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Oh dengerin. Nah, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh, amin. Nah, tadi salaman bolak balik. Jadi kalau ada istri dia salaman nih, apa namanya, pundaknya ya, dia salaman pundaknya nih, punggungnya daripada telapak tangannya, maka artinya apa? Seorang istri minta ridho suami. Berarti kalau begitu istri punya dosa sama suami. Bu, punya dosa enggak sama suami? Nah sekarang saya tanya, suaminya punya dosa enggak? Punya, Pak. Nah artinya salaman itu kalau dicium telapak tangannya, berarti suami minta ridho istri. Jadi istri minta ridho suami, suami minta ridho istri, saling halal menghalalkan, saling doa mendoakan. Nanti ibu pulang-pulang praktekin ya, salaman sama suami bolak balik. Kata PRW Rahmadi, RT Ahmad Wardi, Pak RT Asan, tumben lo salaman bolak balik. Ya disuruh paus. Nah salaman itu merontokkan dosa. Jadi ibu kalau mau kondangan cium tangan suami, jelas. Kalau nganter anak cium tangan suami, jangan duitnya doang diminta. Untuk merontokkan dosa. Nah ini artinya Isra, perjalanan dari masjid ke masjid. Bu, banyak orang mikirin hidup enak sampai puyeng gitu, tapi sedikit orang mikirin mati enak. Paham bahasanya? Paham? Banyak orang sampai puyeng mikirin supaya hidupnya enak, pagi siang sore malam cari duit supaya punya rumah, punya kendaraan dan lain-lain. Tapi sedikit orang yang mikirin matinya
baik, matinya enak, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, alam kuburnya jadi taman surga sampai menunggu datangnya hari kiamat ketika dihisab di padang mahsyar, diringankan hisabnya oleh Allah, lalu masuk surga. Bukan hanya di surga, tapi bersama dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Mau masuk surga, mati dulu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini artinya Isra. Nah, kemudian Mi'raj itu artinya apa? Perjalanan dari alam bumi, alam bawah, dimulai dari Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai langit yang ketujuh. Di langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihis. Di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihis dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihis. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Walaupun murah anehnya banyak yang benar. Malam ini ada Isra, tahu di mana? Di Muswala Al-Ikhlas, di grup tuh, grup RT. Ya, kita nyusul ya. Kalau jalan yang ke ya jangan karena diundang aja nggak datang. Jangankan nggak dikasih tahu aja nggak datang. Kalau jalan yang ke surga murah harganya, tapi banyak yang ogah. Puasa sehat, jiwa raga. Punya utang Ramadan, masih utang Ramadan, banyak bayar, betul. Kalau ada sholat yang pernah ditinggal, qada sholatnya, betul ya. Nah ini kalau jalan ke surga murah harganya, tapi banyak yang olah. Nah sekarang jalannya ke neraka mahal nggak? Pakai duit nggak? Yuk jalannya ke neraka, sudah siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Benar ya anak muda, topi miring pakai duit nggak? Ciu arak wali, raja wali, anggur merah pakai duit ya. Anak muda cuma tahu doang, Bu. Ini mah anak soleh semua. Pada ngaji Isra Mi'raj, nggak ada yang minum, nggak ada yang mabuk, nggak ada. Orang ngaji sekarang alhamdulillah. Kalau nanti ada orang periangan masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW, Pak RT periangan masuk, bukan karena Allah tak sayang amanya, semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk salawat dulu ya. Nah, salawat itu merontokkan dosa, menggugurkan dosa hajat